Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Pagi. Ya semuanya ya. Ya. Seperti biasa kita di pagi hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat Al-Quran ya, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sekarang dipimpin berdoa dulu, silakan kedua. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Lanjut kita baca surat Al-Insyirah ya, Al-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, selanjutnya ada pembacaan hadis ya. Anak-anakku, di hadis arba'in yang pertama ada yang namanya hadis yang menceritakan atau menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat ya. Apa itu innamal a'malu binniyat? Semua sesuatu bergantung dengan niat. Jadi niat kalian sekarang belajar adalah untuk mencari ilmu ya. Kita fokuskan belajar hari ini mencari ilmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya harap nanti ketika kalian masuk di kelas 10 TSM ya sekarang ya, kelas 10 TSM, pada depannya sampai lulus kita jangan lupa ya, yang namanya niat kita tuh harus benar ya, harus bisa menjalankan semua peraturan yang ada di sekolah ya. Dan semoga ketika lulus nanti kita sukses semua. Allahumma amin. Baik anak-anakku, selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih ya. Baik anak-anakku, hari ini saya cek hadiran terlebih dahulu ya. Andika, Andika Pratama, baik. Anggun, Aprianto, Ardi, Arif, Bayu, Bobby, sakit apa? Oh sakit. Oh sudah izin tidak masuk ya? Sakit. Ya, saya kasih keterangan sakit ya. Chandra, Makan, Fitra ya ya. Terima kasih Fitra. Untara, Adi, Marvel, Maulana. Kenapa nih? Nanti dicek ya. Nanti saya cek lagi kenapa gerangan tidak berangkat ya. Semoga bisa
bisa bergerak seterusnya ya. Lanjut Memoja di Taujana di Bayaki di Muhammad Herlan ya di Muhammad Faiz di Muhammad Nafal di Oni di Majid Setio. Oh sakit kemarin habis kecelakaan ya, katanya bilang saya habis kecelakaan, masih sakit ya. Haji Bahtiar, Ferdi, Prima, Rafael, Angga, Sarif, Taufik, Tino, Dirji, Wahyuda, Wahid, alhamdulillah ya. Bagian besar hadir ya, bagian yang sakit ya. Terima kasih. Presentasi hari ini cukup bagus ya, dipertahankan untuk kehadirannya. Semoga kedepannya ketika kalian hadir di sekolah ini ya, belajar dengan baik, semuanya bisa sukses ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita masuk materi ya di pertemuan pertama ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai yang ada berkaitan dengan materi dasar-dasar otomotif ya. Di depan sudah ditampilkan ada beberapa, mungkin kalian sudah familiar atau bahkan ada yang belum tahu, ada bahkan ada yang masih bertanya-tanya ya. Ya, di sini ada beberapa alat ya, beberapa alat. Kira-kira nih di depan yang saya tampilkan ini ada yang mau bertanya nggak terkait apa yang saya tampilkan di sini? Silakan. Kira-kira di sini tuh saya menampilkan materi tentang apa? Kira-kira kalian mungkin pernah melihat benda atau alat yang ada di bengkel motor atau di workshop kita di TSM ya, beberapa alat di sini. Ada yang tahu? Coba yang tahu yang di depan ini alat-alat apa? Itu alat-alat tangan ya. Terima kasih. Ini namanya alat-alat tangan atau hand tools. Bahasa Inggrisnya hand tools. Hand tools. Artinya apa sih hand tools itu? Alat-alat tangan. Jadi alat-alat ini bisa dipakai menggunakan itu maksudnya hand tools itu ya. Jadi semua yang ada yang saya tampilkan di sini di depan sini ya, ini merupakan alat-alat yang nanti kita pakai kalau praktikum di workshop, di bengkel, atau ketika nanti kalian lulus masuk ke dealer ya, masuk ke bengkel, nanti alat-alat ini yang pasti kalian pakai. Karena apa? Ini merupakan alat-alat otomotif yang pasti ada di sebuah bengkel ya. Di sini ada beberapa nama-nama alat ya, yang mungkin pernah kalian pegang, mungkin pernah kalian cari informasinya ya, mungkin pernah kalian pakai di sepeda motor kalian ya, utak-atik motor, atau bahkan kalau di rumah pakai obeng ya, pernah yang pakai obeng ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin kalian sudah pernah menemukan atau pernah menggunakan alat-alat tangan yang nantinya dipakai pada saat kita ya melakukan praktikum ya, saat melakukan praktikum. Anak-anakku di bagian depan sini ada
alat-alat ini masih cukup sedikit ya. Sebelumnya masih banyak alat-alat tangan yang akan kita pelajari, namun di awal sini kita fokus dulu ke yang namanya alat tangan atau hand tools. Oke, hand tools ya. Jadi alat-alat tangan ini merupakan alat-alat yang digunakan apa tadi? Digunakan untuk praktik. Gimana digunakannya? Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak nama alat di depan ini? Satu aja. Angkat tangan, silakan. Tuh. Kunci Ya. Inggris. Siapa namanya? Adil. Ya, kunci Inggris. Inggris yang sebelah mana? Nah, kunci Inggrisnya Itu Pak. ini ya. Ini Pak. Ya, ini mungkin kalian sudah familiar atau mungkin pernah dengar atau mungkin pernah pakai atau pernah lihat ya atau pernah nulis ya. Namanya kunci Inggris. Kunci Inggris ya. Kunci Inggris itu ada yang tahu sejarahnya seperti apa? Kenapa disebut kunci Inggris? Nah, kunci Inggris ini kan bisa digunakan untuk segala jenis baut maupun bahasa Inggris bisa digunakan di Amerika nggak? Digunakan di Indonesia nggak? Digunakan di Afrika nggak? Itu yang namanya disebut dengan kunci Inggris. Kunci universal, kunci yang bisa digunakan untuk segala baut, baik baut yang ukuran besar maupun ukuran kecil, ukuran besar maupun ukuran kecil. Maka ini yang namanya kunci Inggris. Jadi kunci ini berfungsi multifungsi, digunakan untuk membuka maupun menutup atau melakukan pekerjaan yang mana misalkan segala macam jenis baut bisa dibuka atau dikencangkan menggunakan kunci Inggris. Baik. Sekarang untuk menambah materi kalian yang namanya internet, kiranya mungkin kalian sudah paham ya. Kalian semuanya punya HP ya? Punya kuota ya? Yang penting ada ya. Kalau HP nggak ada kuotanya, karena bisa kayak makanan tanpa garam ya. Ambal. Punya kuota semua ya? Semua nanti kalian dapat bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi hari ini kita fokus belajar hand tools ya. Apa? Hand tools. Atau kalau bahasa kitanya alat-alat itu materi baru pertama ya. Nanti masih banyak materi-materi yang akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tujuan kali ini kita mempelajari hand tools ini adalah supaya kalian bisa memahami nama-nama komponennya. Kalian paham dulu namanya. Kalian kalau misalkan lihat perempuan yang laki-laki terutama ya, kira-kira kalian yang ditanyakan apa dulu? Nama dulu kan? Kenalan dulu, halo namanya siapa? Ya nggak? Sama ini kunci kalian kenalan dulu. Namanya apa sih kunci ini? Kenalan dulu. Terus setelah kenal, berarti kalian harus memahami fungsinya. Ya, memahami kalau kenalan sama orang, kalian harus tahu orang tersebut kira-kira mau nggak kita ajak kerjasama ke depannya, belajar bareng bisa nggak dan lain sebagainya ya. Yang kedua fungsinya, kalian pada saat belajar sekarang ini kita semua tujuan pembelajarannya adalah mengenal alat, pengenalan alat dulu. Setelah kenal, kemudian fungsinya kalian harus pelajari. Ya, maka dari itu nanti Bapak bagi kelompok, kalian jadi 6 kelompok ya. Nanti silakan search di internet terkait yang namanya alat-alat tangan. Ya, sebelumnya nanti Bapak bagi kelompok dulu untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 PSL 3 ya.
Kelompok 1 siap-siap nanti Andika ya, Anggun, kemudian Muhammad Faiz, Moni, Rafael, Tino, Afarel, kemudian Walida Erdiano ya. Itu nanti kelompok pertama ya. Kelompok kedua ada Aprianto, kemudian Chandra, Guntara, Marvel, Maulana Abbas, kemudian ada Panji Prastio, kemudian ada Rangga Saputra, ada Taufik, ya, itu kelompok kedua. Kelompok tiga ada Adi Rojuli, Ariel, kemudian Gibran, kemudian Mei Moja, kemudian Muhammad Lutfi, kemudian ada Rizky, ya, kemudian kelompok 4 ada Bobi, ya, kemudian Fika, Ujana, Muhammad Herlan, Panji Bahtiar, kemudian Salim Maulana, Irji Al-Fatoni. Kelompok 5 sisanya ya, ada Andika Pratama, ada Bayu, kemudian ada Hadi Supriyadi, kemudian ada Muhammad Ridwan, kemudian ada Fadli Sandianata, terakhir ada Wahid. Oke, sekarang buka apanya semuanya, yuk. Buka apanya masing-masing kelompok ya. Silakan mencari searching ya di internet, materinya masih sama terkait apa saja yang termasuk alat-alat tangan ya. Silakan boleh dibuka browsernya ya. Kita manfaatkan literasi ya, literasi digital. Karena kalian kalau punya HP jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran kalian ya. Karena di internet sudah banyak materi-materinya. Kemudian Bapak di sini sebagai fasilitator saja ya, untuk mengarahkan kalian belajar terkait materi kita hari ini ya. Jangan lupa materi kita apa hari ini? Silakan searching di internet fungsi dari macam-macam alat tangan ya. Sudah ketemu? Sudah ya. Saya kira sudah ketemu di bagian fungsi internet. Ada sesuai dengan yang kita pelajari hari ini ya. Tujuan kita pelajaran ini adalah bisa mengetahui fungsi dari alat-alat tangan sehingga kita nanti bisa tahu penggunaannya seperti apa ya. Sementara ini kita searching fungsinya dulu dari alat-alat tangan yang harus kalian ketahui ya. Jadi sebelum menggunakan alat-alat tangan ini kalian harus tahu fungsinya. Jangan sampai ketika kalian pakai alat tapi tidak tahu fungsinya alat tersebut. Dan harus digunakan dengan sesuai SOP. Ya, SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Ya, sesuai SOP-nya. Oke, sudah ketemu ya materinya ya? Baik. Kalau sudah ketemu silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 materinya dipresentasikan ya. Silakan kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Ada Andika, ada Anggun, kemudian ada Muhammad Faiz ya, Moni, kemudian Rafael ya, Tino, Afarel dan Walida. Materinya boleh dikirim ke Bapak ya. Oke, terima kasih materinya sudah dikirim ya. Silakan bisa langsung dijelaskan ke teman-temannya materi apa yang sudah kelompok 1 dapatkan ya. Materi apa yang sudah kelompok 1 dapatkan mengenai alat-alat tangan. Silakan boleh maju yuk. Maju dulu. Ini materinya sudah dikirim ya dari Neng Anggun ya. Terima kasih Neng Anggun. Silakan maju Neng Anggun dan kawan-kawannya. Nanti boleh setiap kawan-kawan di sini yang maju ya menjelaskan alat-alat tangan 2 saja boleh ya.
yang lainnya di sana. Ya, nanti boleh dibagi ya. Ada yang perkenalan di awal dulu, kemudian nanti ada yang bisa jawab pertanyaan boleh ya. Oke, supaya lebih mantap silakan perkenalkan dulu ke teman-temannya. Ya, satu-satu boleh. Nanti buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tino Farel dari kelompok 1 SM3 ingin menjelaskan tentang alat-alat motor. Alat-alat Lanjut. Yang kedua dari sini, coba namanya apa? Lanjut. Ya, mau menjelaskan alat-alat. Oke, lanjut. Selanjutnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Baik, terima kasih. Oh ya, ini kelompok 1 akan menjelaskan, akan memaparkan materi tadi yang sudah dicari oleh kelompok 1, yaitu tentang alat-alat tangan ya. Jadi nanti kalian bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di depan ya. Nanti materinya tadi sudah dikirimkan ya, sudah boleh langsung dijelaskan ya. Di sini ada tunjukkan dan lain-lain, atau yang dari HP kalian boleh silakan. Yang tadi materinya sudah kalian sampaikan, materi-materi yang mengenai alat-alat tangan ya. Silakan. Mulai dari yang paling ujung sini sampai yang paling ujung sebelah sana. Silakan. Dari kunci apa? Kunci pas dulu ya. Silakan dijelaskan ke kawan-kawannya apa itu kunci pas dan lain-lainnya. Fungsinya. Kunci pas. Itu apa kunci pas? Oke, terima kasih ya. Kunci pas untuk memasang atau membuka baut ya. Kunci pas ini sudah dikirim ke saya filenya. Seperti ini ya kunci pas ya. Kunci pas yang coba sunyi ya. Oke, 1, terima kasih. Yang kedua, Mas. Kunci. Oke, kunci. Lanjut penjelasannya kunci. Dari kelompok 1. Ya, baik. fungsi dari kunci ring adalah untuk memasang dan mengenakan serta untuk membuka mulut dan baut. Ya, kunci ring ya. Jadi yang pertama kunci, nah yang kedua kunci ring. Lanjut. Yang ketiga boleh satu saja nanti bentar ya. Yang ketiga ada yang namanya kunci apa? Itu lanjut. Bisa penjelasannya gimana? Mengencangkan atau menurunkan koridor baut ya. Jadi untuk mengencangkan atau menurunkan yaitu pisau. Tiga, yang keempat, lanjut. Yang keempat ada yang namanya kunci apa? Kunci. Nah, kunci apa? Ya, kunci
kunci stop tapi bentuknya seperti bintang. Oke, bagus ya. Lanjut nomor 5, kunci apa? Kunci pasring ya. Kunci apa? Kunci pasring. Oke, kunci pasring lebih mudah dalam penggunaannya ya, karena jadi satu. Ada kunci pas, ada kunci. Lanjut nomor 6 ya. Kunci niper ya. Oke, kunci niper ya. Ya, ini kunci niper ya. Oke, terima kasih. Kunci niper untuk membuat atau membuka baut nih. Terus nomor 7, kunci musik ya. Kunci untuk membuka Oke, terima kasih. Selanjutnya dari sini lagi nomor 8 ya. Nomor 8 ada yang namanya kunci apa tadi? Kunci. Coba jelaskan lagi kalau bawahnya kunci itu apa? Ya, betul ya. Membuka mur atau baut yang berbagai jenis ya, banyak jenisnya, ukurannya ya. Selanjutnya ada kunci siapa? Kunci apa? Kunci tertulang. Kunci adalah untuk memasang atau membuka mulut dan baut. Nah, buka mulut dan baut yang mana tambahnya lebih panjang ya. Tambahnya lebih panjang. Jadi untuk menjangkau area yang jauh. Ya. Lanjut, ada yang namanya apa? Nomor 10. Cangkir B. Untuk apa cangkir B? Oke, betul ya. Buka setting. Lanjut nomor 11. Ada yang namanya OB plus. Ini apa OB plus itu? Untuk buka atau ya, buka mulut telur yang kepalanya berbentuk apa? Bentuk plus ya. Oke, lanjut. Nomor berapa tadi terakhir? Sekarang nomor 12 ya. Obeng nih. Kunci dari organ ini adalah yang ujungnya bentuk min dan juga posisi Ujungnya bentuk min ya. Kalau tadi obeng plus yang ujungnya bentuk plus, kalau yang min ujungnya berbentuk min. Kepala bentuk jantung turunnya ya. Stroke baut atau stroke yang berujung plus atau min. Terakhir nomor 13 ada posisi B. Oke. Apa obeng ini fungsinya? Untuk membuka melepas baut yang bentuk kepalanya berbentuk Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 1 ya mengenai 17 alat-alat tangan. Masih banyak lagi ya. Kita materi hari ini sampai 13 dulu ya dari kelompok 1. Sekarang dari materi yang disampaikan kelompok 1, anak-anakku yang lainnya audiens ada yang mau bertanya ya, silakan. Kelompok 2 perwakilan boleh. Kelompok 2 kelompok 2 bebas tanya apapun, yang penting materinya apa yang dipresentasikan kawan-kawan kalian yang di kelompok 1 boleh. Mungkin ada yang kurang jelas gitu ya penyampaiannya, nanti saya kasih bantu penjelasan lagi materi-materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 5 boleh, silakan. Siapa namanya?
bonus ya yang aktif ya. Terima kasih. Siapa? Jawab pertanyaannya apa untuk Muhammad Ridwan Hayati kelompok 1? Kunci pas dan kunci ring. Ya. Kunci pas dan kunci ring. Ya, fungsinya tuh itu kan berbeda ya dua ya, kunci pas sama kunci ring. Lebih ke mana fungsinya? Dua-duanya itu perbedaannya apa ya mungkin ya? Fungsi masing-masing itu apa? Ya ada yang mau jawab kelompok 1 yang membedakan antara kunci pas dan kunci ring. Bebas siapapun. Mungkin dari bentuknya, dari bentuk bentuk alatnya ya. Siapa mas namanya? Oh. Dari bentuknya seperti apa? Kalau kunci pas, bundar enggak balik. kayak U. Oh kayak kunci pas kayak gini ya. Kalau kunci ring, Jadi bundar. nah, oke. Nah, ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Kunci pas, seperti apa? Positif 6. Oke, jadi kunci pas itu bedanya sama kunci ring. Kalau kunci ring itu kan bulat ya, kunci pas itu seperti ruku ya. Itu daya cengkramnya lebih kuat kunci ring ya. Jadi kunci ring itu kalau buka lebih kencang dibandingkan kunci pas. Oke, itu ya perbedaannya ya antara kunci ring dan kunci pas. Oke, terima kasih jawaban yang bagus dan pertanyaan yang bagus. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 5 tadi ya. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh silakan, ada yang mau bertanya? Perkenalkan dulu ya tadi. Berdiri boleh berdiri. Tadi dulu perkenalan Mas. Masih dulu Bapak ya. Lanjut, dilanjut aja Pak Bapak. Perkenalan dulu, siapa namanya Mas? Apri. Mas Apri, mau tanya apa Mas Apri? Fungsi tang sirkuit, terima kasih. Ya silakan dijawab. Fungsi dari tang sirkuit. Kelompok 1 boleh cari literasi dulu boleh tang sirkuit. Iya. Pertanyaan dari Mas Apri ya. Priyanto. Tang sirkuit itu apa fungsinya? Fungsi adalah hanya untuk membuka ring atau sirkuit. Oke, itu ya. Jadi fungsinya hanya digunakan untuk membuka snap-ring ya atau snap-ring atau bahasa kerennya kunci speed ya. Tang speed bukan kunci ya. Tang speed. Oke, itu mengenai alat tantangan. Kelompok yang lain ada yang mau tanya lagi? Boleh. So, Mas, bukan dulu. Ya. Silakan. Apa fungsi obeng positif? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Oke, positif fungsinya apa? Jelaskan. Ini boleh. Oke, jadi kepala bahunya itu berbentuk positif ya. Jadi obengnya itu khusus untuk kepala bahu yang bentuknya positif ya. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya semuanya ya. Satu lagi mungkin ya, boleh silakan. Satu lagi, silakan. Silakan dulu. Ya. Apa fungsi kunci nibel? Oke, silakan. Jawab. Kunci nibel. Kunci nibel. Ya, boleh. Kunci nibel berbentuk seperti kunci ring, ya Pak. Kunci ring fungsinya adalah
nipple ya. Nipple bentuknya ya. Itu untuk membuka baut nipple. Oke, cukup ya. Presentasi dari kelompok 1, mungkin ada kesimpulan dari kelompok 1 materi hari ini. Boleh simpulkan apa materi yang kalian pelajari hari ini? Kalau salah satu dari kelompok 1 boleh. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang alat-alat tangan. Di antaranya ada apa saja alat tangan? Ada obeng, kunci Inggris, kunci pas, kunci ring, Kiri, yang lain boleh bantu. sipring, Siprit, ya. Ada lagi backbone, ya. Itu materi kita hari ini mengenal dan memahami fungsi dari alat-alat tangan. Oke, tutup dulu silakan presentasinya. Sekian. Salam dulu. Waalaikumsalam. Baik, itu materi yang kita pelajari hari ini ya. Kalian tadi sudah nambah materinya mengenai alat-alat tangan ya. Nanti ada banyak lagi yang kita pelajari ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini cukup dulu ya. Sampai sini dulu ya. Sudah terlihat dari istirahat ya. Terima kasih atas kesempatan belajar hari ini, semoga bermanfaat.